Pemerintah Cina disebut meminta Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah maritim, yang dianggap kedua negara sebagai wilayah mereka saat ketegangan memuncak di perairan Laut Cina Selatan. Penuntutan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini meningkatkan ketegangan atas sumber daya alam antara kedua negara di wilayah yang bergejolak dengan kepentingan strategis dan ekonomi global. Para diplomat Cina mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Indonesia dengan jelas meminta Indonesia untuk menghentikan pengeboran rig di pantai sementara, karena mereka menganggap itu terjadi di wilayah Cina. Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional DPR RI Muhammad Farhan, yang mendapatkan pengarahan soal surat tersebut. Farhan mengatakan bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami. Secara terpisah, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa setiap komunikasi diplomatik antara negara bersifat privat dan isinya tidak bisa dibagikan. Juru bicara itu menolak untuk berkomentar lebih lanjut. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Kedaulatan Besar Cina di Jakarta belum memberikan komentar apapun. Indonesia menekankan bahwa bagian ujung selatan dari Laut Cina Selatan merupakan zona ekonomi eksklusifnya di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang hukum laut dan menyebut sebagai Laut Natuna Utara pada tahun 2017. Namun, Cina keberatan dengan perubahan nama itu dan bersikeras menyatakan jalur perairan itu berada dalam klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan yang ditandai dengan 9 garis putus-putus berbentuk huruf U. Batas yang dinyatakan tidak memiliki hukum oleh Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag tahun 2016 lalu. Fadil mengatakan bahwa surat dari Cina sedikit mengancam karena itu menjadi upaya pertama diplomat-diplomat Cina mendorong agenda 9 garis putus-putus mereka terhadap hak-hak Indonesia di bawah hukum laut. Sejatinya, Cina merupakan mitra dagang terbesar dari sumber investasi terbesar kedua bagi Indonesia, yang menjadikannya bagian penting dari ambisi Indonesia menjadi perekonomian papan atas. Itulah alasan pemerintah Indonesia tetap diam soal hal ini, demi menghindari konflik maupun pertengkaran diplomat dengan negara Cina. Sebelumnya, Cina juga memprotes latihan militer Garuda Shield yang digelar Agustus lalu, yang terjadi saat ketegangan memuncak. Latihan militer yang diikuti 4.500 tentara Indonesia dan Amerika Serikat itu menjadi acara rutin sejak tahun 2009. Menurut Farhan, surat tersebut menjadi protes pertama Cina terhadap Indonesia. Dalam surat resmi mereka, pemerintah Cina menyampaikan kekhawatiran mereka soal stabilitas keamanan di area tersebut.